Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin bacakan dulu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi teman-teman yang mengaji kumpulan hadis dasar ya, ada 42 hadis yang dikumpulkan tentang pokok-pokok agama oleh Al-Imam An-Nawawi, diberi nama Al-Arba'in, kisaran 40-an ya. Di antara kumpulan itu ada mengutip kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang seorang lelaki. Tsumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safara, yang menempuh perjalanan panjang. Asy'atha aghbara, sampai ia terkena debu ya. Jadi dulu kan belum ada mobil seperti kita sekarang. Jadi ini menunjukkan dia melakukan perjalanan panjang. Ya, sehingga sudah berdebu gitu wajahnya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dan dia mulai membuka doanya dengan menyebut al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Tiga perbuatan ini seharusnya cepat mengabulkan doa. Karena memenuhi tiga unsur cepatnya doa dikabulkan. Satu, doa yang dipanjatkan dalam perjalanan jauh itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan menuju tempat yang baik untuk mengerjakan perbuatan baik. Ya, misal umrah, ya, haji di pesawat, banyak berdoa, banyak tobat. Perjalanan ke majlis ilmu, ya, banyak berdoa, itu cepat dikabulkan. Bahkan khusus untuk majlis ilmu itu langsung ada hadisnya di Ibnu Majah itu, ya, nomor hadis 233, ya, dari sahabat Abu Darda. Ya, Nabi SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut pengetahuan walaupun sedikit, itu akan dihitung oleh Allah untuk memudahkan langkahnya ke surga. Dan kalau penuntut ilmu ini mengetahui, sejak dia mulai berangkat, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepadanya. Di antara makna ridho itu adalah mengaminkan doanya. Ya, bahkan hatal hitan allati fil bihar, sampai ikan-ikan yang di laut itu pun memohonkan ampunan kalau kita mengetahui. Hadis sahih. Ya, jadi ini perjalanan panjang. Yang kedua, hadis tentang mengangkat tangan seperti ini. Ya, jadi semakin kita ingin memohon, mengangkat tangan, jadi menyatukan seperti ini. Dua, ya, begini ya. Nanti kalau semakin tinggi lagi seperti istisqa, semakin tinggi. Nah, ini ada hadis mengatakan ketika seorang mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam. Ya. Innallaha hayyun karimun. Ya, sungguh Allah itu punya sifat malu yang dalam dan sangat mulia. Dan akan merasa malu jika seorang hamba mengangkat tangannya dengan berdoa lantas tidak mengabulkannya. Ini kalimat ini muncul dari Nabi ketika seorang bertanya begini, ya Rasulullah, kalau saya mengangkat tangan berdoa dikabulkan nggak? Ya, terus kata Nabi begini, bagaimana kalau ada di antaramu meminta kepadamu dengan mengangkat tangannya? Kira-kira bagaimana? Ya, saya minta, Pak, tolong Pak. Kata orang tadi, sahabat tadi, ya saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah punya sifat maha malu dan lebih mulia, maka akan sangat merasa lebih malu kalau ada hamba bermohon tapi nggak diberikan, dengan mengangkat tangan nggak diberikan. Dua. Tiga, al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan memulai al-asmaul husna akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan dengan yang tidak menyebutkannya. Bahkan ini perintah ya, di Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau punya permohonan, sebut nama Allah atau sebut namanya Ar-Rahman, atau bahkan pilih di antara nama Allah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ya, butuh ilmu, mau belajar ya Allah ya Alim. Ya, kita bacakan. Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dengan menyebutkan dulu nama al-asmaul husna. Minta keturunan, padahal divonis beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih, istri divonis secara klinis mandul dan menopause. Memohon kepada Allah diabadikan di Quran surah ketiga ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli.
min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mengatakan Rabbi hab li. Dari kata Al-Wahhab, pemberi tanpa batas. Ya Allah, mereka mengatakan aku punya keterbatasan, mohon Engkau yang merawatku, yang tahu kebutuhanku, Engkau memberi tanpa batas. Maka tunjukkan kepada mereka dengan sifat yang tak ada batasnya, anugerahkan hamba keturunan. Dikabulkan. Innaka sami'ud du'a. Orang tadi melakukan ketiganya, menempuh jalan jauh, ngangkat tangan, dan menyebut al-asmaul husna. Harusnya 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil dijawab, kata Nabi. Gak bisa dijawab. Bingung sahabat, kok bisa? Ya. Apa jawab Nabi? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Ya, malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan dia mendapatkan pokok-pokok hidup yang haram. Perlengkapan hidupnya haram. Jadi begini, kalau biasanya kalau kita mau minum ada gelas ya. Nah, ini anggap aja gelas nih. Ini kita mau minum. Jadi kalau seorang berbuat dosa menggunakan yang haram, ya, dari makan haram segala haram, ini gelasnya ketutup nih begini. Ya. Kalau ketutup, semakin banyak yang haramnya, semakin keras tutupnya. Kalau ketutup seperti ini, bukankah kita mau masukkan apa aja susah gini? Nah, jadi bukan Allah nggak mengabulkan doanya, cuma karena ketutup begini mental. Sedangkan sifat doa itu kalau dimintakan pasti dikabul. Ya, di Quran surah kedua ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Muhammad sampaikan pada hamba-Ku kalau mereka mencari-cari aku, katakan enggak usah dicari, aku dekat. Saya tanya, apa motif hamba kalau nyari Allah? Cuma 2. Kalau enggak tobat, mau minta doa. Rata-rata begitu. Umumnya demikian. Kalau dia mencari Allah tuh kalau bukan karena ingin tobat, ingin minta sesuatu. Karena itu langsung dijawab oleh Allah di kalimat berikutnya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sampai kapanpun hamba-Ku berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau bukan sekarang, nanti saat dia siap. Atau aku ganti dengan apa yang dia butuhkan, dengan apa yang dia inginkan. Nah, cuma saat Allah ingin mengabulkan, diberikan, tadi tertutup oleh maksiat, terhalang begini. Ya. Ini kan, ini ada longgar begini nih, terbuka begini. Ini kita bisa masukkan apa aja, ini, sini. Tapi kalau kita tutup begini, kita masukkan pun kan balik lagi. Ya. Nah, ini problemnya apa? Yang haram tadi. Nah, maka